Halo, selamat pagi ya. Kali ini mungkin kalian penasaran ya, penasaran saya sebagai pekerja di kapal pesiar atau karyawan di kapal pesiar, ya kan? Bahkan tamu pun bertanya, Eko, where did you sleep? Ya, di mana sih kamu tidur? Ya, dia pikir kita ini tidur di laut ya, sama tamunya ditanya gitu, dan pernah terjadi. Semua mungkin waiter pernah merasakan hal yang sama. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa karyawan tidurnya itu ada di beberapa level ya. Ada di level A atau lantai A, lantai B dan C. Jadi A, B dan C. Jadi A itu di level yang di atasnya permukaan air laut. B itu di bawah permukaan air laut, dan C di paling bawah permukaan air laut. Jadi semua karyawan bisa tidur di bagian A, B dan C ya, atau disebutnya kalau di kapal pesiar namanya deck atau lantai atau floor kalau di hotel itu. Oke, di beberapa semua itu ada berdasarkan posisinya atau functionnya masing-masing. Kalau di level A biasanya officer ya, supervisor, officer, atau mungkin apa namanya ya, staffnya ya. Kalau level B biasanya semua karyawan seperti saya posisinya waiter dan ke bawah ya. Dan C biasanya ada yang namanya laundry atau apapun di situ ya. Itu semua tergantung kapal pesiarnya, berbeda macam. Setelah dulu waktu saya kerja di Holland America Line ya, level C anak-anak laundry semua di sana karena laundrynya paling bawah di level C. Nah sekarang ini kita ini saya terutama di kapal Viking, jadi Viking, kapal pesiar Viking ya. Jadi kamarnya itu apa namanya, bank bed itu kasurnya ada dua di sini, di atas dan di bawah ya. Jadi kalau ditanya, kadang-kadang tamu tanya kepada waiter atau yang pernah kontak sama tamu, kamu tidurnya gimana, di mana, berapa orang gitu ya, biasanya gitu. Jadi tutorial hari ini, pagi ini ya, bersama saya ya, Mr. Eko akan ngasih tahu berapa orang di kamar itu ya. Pertama, di kamar itu ada 2 orang ya, jadi semuanya komplit. Ini bednya, ini terutama kamar saya datang yang paling bawah, jadi ada aturannya sendiri ya. Jadi ada aturannya sendiri, kalau misalkan kamu datang pas duluan dari orang yang di atas, kalian bisa menempati yang paling bawah, terus datang lagi temennya yang paling atas. Nah kalau misalnya kamu paling bawah, mungkin temennya bisa turun ke bawah, atau yang baru datang naik ke atas. Jadi begitulah, tergantung kenyamanan. Tapi kalau saya di mana aja, atas bawah, nyaman lah, nyaman. Yang penting buat tidur lah ya, buat tidur. Oke, hari ini ya, Pak Eko habis bersih-bersih, Mr. Eko habis bersih-bersih kamar karena besok itu ada yang namanya crew cabin inspection. Dalam arti setiap 2 minggu sekali ya, setiap 2 minggu sekali atau bahkan 1 minggu sekali ada pemeriksaan kebersihan kamar. Siapa yang wajib memeriksa kebersihan kamar? Semua departemen. Misalkan saya sebagai bis service, bagian waiter, yang memeriksanya mungkin restoran manager dan supervisor. Housekeeping pun sama housekeeper sama supervisornya, atau kapten dan seterusnya, pokoknya gitulah. Atau mungkin di random siapa aja, yang penting memeriksa kamar karyawan tersebut. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk apa ya? Ya penting bersih lah, bersih. Satu, menjaga kebersihan di kamar ya, maintenance. Kalau misalnya ada broken handle, misalkan rusak ininya ya, mungkin rusak bisa kita report. Misalkan lampu tidak nyala, AC ya, AC tidak nyala, atau misalnya dingin atau terlalu panas, bisa di report pas hari pas hari inspection. Nah kebetulan di kamar apa aja fasilitasnya? Kebetulan di kapal Viking fasilitasnya ada 2 tempat rak ini ya, ada 2 tempat rak ini
buat sepatu atau terserah ya. Terus TV TV sekitar mungkin 21 inch ya, TV buat nonton lah, lumayan lah. Terus kamar lemari yang pakai kacamata saat pakai yang kaca atau gelas, sama ada dua, jadi dua orang. Terus otomatis ada bathtubnya, nggak ada bathtub ya, yang diharap ya, kita nggak punya bathtub ya seperti tamu. Jadi kamarnya habis dibersihin tadi ya, kamar mandinya digosok, dibersihin, ntar dicek ya. Terus apa lagi ya, ada lampu utama ya, ada lampu emergency ya. Kalau ada apa-apa, kalau lampunya mati atau engine-nya mati, ini ada lampu emergency di sini. Terus ada water sprinkler. Ini water sprinkler itu kalau misalkan ada kebakaran atau apapun, ini akan otomatis keluar airnya ya. Dan ini smoke detector ya, smoke detector. Jadi di kamar itu kalau misalnya ada yang berupa panas atau apapun, akan menyala di sini dan akan nyambung ke bridge atau ke ini ya, ke anjungan kapal ya di sana. Terus ada speaker ya, speaker just in case kalau ada emergency ya, ada pengumuman, speaker lewat sini ya gitu. Terus apa aja ya, lemari seperti biasa stak begini, terserah kalian mau belanja apa, saru di situ ya. Terus ada drawernya ya, ada laci 2 ya. Jadi tujuannya kayak gini special, dan setupnya begini ya. Setupnya ada bantal 2 ya, sama spraynya diambil ke laundry ya. Tapi diambilnya itu berdasarkan waktu dan jam, jadi gantian. Akan banyak tuh, ada habis servis, ada cook, ada skippingnya. Mereka punya aturan sendiri, kita punya jamnya sendiri. Kalau mau ngambil tuh hari apa dan jam berapa, jadi ada aturan sendiri ya. Boleh kalian bawa selimut sendiri, seperti saya kemana-mana saya selalu bawa selimut Manchester United ya, ini tim saya. Oke. Terus apa lagi ya, tong sampah kecil ini belum dibuang ya, karena habis dibersihin barusan. Nah, jadi apa aja di dalam kamar itu ya, yang seperti Mr. Eko jelasan tadi ya. Jangan lupa ya di subscribe kalau bila ada perkembangan tentang yang lainnya ya, barangkali terutama yang belum pernah kerja di kapal pesiar ya, pengen tahu sih di dalamnya apa, kamarnya gimana. Kadang-kadang sering bertanya kan para sekolah-sekolah yang kerja di kapal pesiar ya, ini dalamnya begini. Oke. Terus ada telepon, jangan lupa nih telepon. Nah, telepon ini tujuannya bukan untuk telepon ke rumah ya. Ini tujuannya untuk misalnya kalau kita telat atau kita telat, bisa ditelepon ya. Bisa ditelepon dari supervisor atau nyambung ke sini. Di beberapa kapal pesiar yang lain seperti dulu saya, telepon ini fungsinya untuk telepon ke rumah, tapi di kapal Viking telepon ini hanya untuk orang yang kalau misalnya telat atau ada informasi atau mendadak, bisa telepon ke kamarnya. Oke. Jadi kalau karena di Viking ini udah free internet ya, free wifi ya. Semoga bermanfaat di pagi hari ini ya. Kebetulan Pak Eko udah lumayan ganteng lah, udah mandi seger, habis bersih ya, habis bersih dan mau sarapan pagi ya. Semoga tips ini atau informasi ini berguna bagi teman-teman yang ingin kerja di kapal pesiar. Jangan takut dan gak usah mikir yang masalahnya namanya listrik ya, telepon, air, semuanya udah ditanggung ya. Jadi itulah kelebihannya atau fasilitasnya ya, fasilitas buat karyawannya. Oke, sampai jumpa lagi. Mungkin jangan lupa di subscribe ya, atau klik the bell-nya. Mungkin barangkali ada ide atau unek-unek yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, ciao, selamat pagi semuanya.